Oke, selamat jumpa kembali di kelas Mister F, khususnya pada mata kuliah anatomi dan fisiologi, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, Mister F akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler, ya. Tentu di dalam kardiovaskuler itu pasti tidak jauh-jauh dari nama jantung, ya, dan juga peredaran darah, begitulah, ya, atau pembuluh darah. Nanti kita belajar lebih lanjut tentang sistem kardiovaskuler, gitu. Nanti, teman-teman bisa mengaksesnya, materi ini di e-learning atau juga di YouTube. Jadi nanti Mister F akan upload di YouTube, terus teman-teman, selanjutnya adalah kalau yang tanya bisa silakan tinggalkan di kolom komentarnya atau langsung di grup atau langsung ke Mister F, gitu. Jadi harapannya teman-teman bisa paham, gitu ya. Kali ini di dalam sistem kardiovaskuler ya, ini adalah pengertiannya teman-teman. Jadi kardiovaskuler itu ada 2 suku kata yaitu adalah kardiak dan vaskuler. Kalau kardiak itu jantung, kalau vaskuler itu tentu adalah pembuluh darah. Jadi kalau teman-teman ingat kardiovaskuler itu adalah organnya adalah jantung dan pembuluh darah, gitu. Nah, selanjutnya adalah lokasi dan struktur jantung, teman-teman. Jadi lokasi jantung ini ada di rongga mediastinum, di tengah rongga torak ya. Di mana nih? Nah, di sini ya. Di tengah rongga torak, di antara kedua paru, batas bawah diafragma di sini. Jadi jantung itu di sinilah. Itu ya. Bisa di sini. Jantung mempunyai struktur yang menyebabkan darah tidak dapat kembali ke tempat sebelumnya, sehingga darah hanya dapat beredar dalam satu arah, jadi satu arah gitu, atau tidak bolak-balik. Nah, struktur yang memegang peran ini ialah tentu klep jantung yang berada di antara atrium dan ventricle. Jadi kalau teman-teman tanya, jantung mana? Di sini. Tidak di sini, tapi di tengah sini. Ini contohnya, di sini. Kan biasanya jantungnya mau di sini, di sebelah kiri sini, padahal di sini. Memang kalau sebelah kiri kan memang detaknya agak agak itu ya, agak besar yang gini lah. Nah, tapi sejatinya jantung itu ada di tengah-tengah gitu, tengah-tengah sini. Nah, ini jantung. Itu adalah jantung, teman-teman, jantungnya kita. Ya, kurang lebih seperti itu, tempatnya di tengah-tengah ya, gitu. Pada sistem kardiovaskuler, sistem peredaran darah pada manusia itu meliputi sistem organ yang memungkinkan darah dapat beredar ke seluruh tubuh. Jadi kan dipompa jantungnya. Jadi ke seluruh tubuh peredarannya. Nah, darah itu membuat nutrisi, asam amino dan elektrolit, oksigen, CO2 dan hormon ke sel tubuh untuk memberikan makanan sel. Jadi darah itu adalah pengangkut nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, terutama ya oksigen. Kita hidup itu karena oksigen. Ya, tanpa oksigen kita nggak bisa hidup. Begitu. Gitu. Kalau tanpa oksigen nanti dikiranya hantu ya. Hantu itu nggak butuh oksigen. Setan itu. Kan nggak tahu deh. Ada yang tahu nggak kalau setan itu nggak butuh oksigen? Nah, setahunya Mister F yang butuh oksigen itu makhluk hidup. Ya, kayak manusia, tumbuhan, dan juga hewan gitu. Semua makhluk hidup itu butuh oksigen. Gitu. Terus sel itu untuk melawan penyakit, ya, menstabilkan suhu dan pH dan mempertahankan homeostatis gitu. Jadi sel itu kan ada sel darah merah, sel darah putih. Sejatinya sel-sel ini, terutama sel darah putih itu menyerang berbagai macam penyakit, entah itu virus atau bakteri.
Nah, maka teman-teman dalam sistem kardiovaskuler itu diet makannya yang sehat. Dalam arti diet ini bukan diet kurus ya. Diet itu adalah berpola makannya yang sehat. Ya, diet makan yang sehat. Diet makan sehat itu seperti apa, Mister? Nah, contohnya adalah teman-teman itu rutin untuk berolahraga ya. Yang kedua adalah makan makanan yang bergizi tentunya ya. Dalam makan makanan bergizi tentunya teman-teman harus ingat bahwa manusia kita itu harus mengonsumsi gizi yang seimbang. Gizi seimbang itu ya ada vitaminnya, ada proteinnya, ada mineralnya begitu. Tentu di selain itu minum air mineral ya. Mister F tidak merekomendasikan teman-teman minum soft drink. Tetap pakai minumnya air mineral ya. Air mineral itu bagus untuk kesehatan. Kalau selain air mineral, Mister F tidak merekomendasikan ya. Terutama yang manis-manis ya, itu sangat buruk untuk tubuh gitu ya. Begitu. Kalau minum-minum kayak teh yang tawar tuh boleh, kalau teh manis, kalau terlalu manis juga nggak baik, gitu ya, begitu. Terus sistem peredaran darah terdiri dari 2 macam, yaitu sistem peredaran darah tertutup dan sistem darah ganda. Kalau yang tertutup itu darah beredar dan mengalir di dalam pembuluh darah secara berkesinambungan dan terus-menerus. Sedangkan yang ganda itu ya adalah darah melewati jantung sebanyak 2 kali dalam 1 kali peredaran. Darah melewati jantung pada saat darah mengandung oksigen tinggi dan pada saat darah mengandung CO2 yang tinggi. Jadi kalau darah tertutup ya peredaran darah yang di pembuluh darah gitu ya. Yang dimana ini mengalir secara terus-menerus gitu. Lah kalau darah ganda terutama yang di jantung ini gitu, ada oksigen dan CO2 gitu, saling bergantian gitu. Gitu sih teman-teman. Nah, peredaran darah terbagi menjadi 2 macam, yaitu peredaran darah pulmonalis dan darah sistemik, gitu. Kalau peredaran darah pulmonalis itu adalah menunjukkan jalur dari aliran darah yang lebih pendek, dimulai dari jantung, bagian ventrikel, bilik kanan ya, kemudian darah menuju arteri pulmonalis. Setelah darah masuk ke paru-paru, nah darah bergerak mengalir melalui vena pulmonalis ke jantung lagi, tepatnya di bagian serambi kiri, atrium kiri. Jadi kalau ventrikel bilik kanan, pasangannya atrium serambi kiri, gitu ya. Gitu. Misalnya seperti itu kalau ada soal nanti Mister F begitu. Kalau peredaran darah pulmonalis itu seperti apa? Nah, teman-teman bisa menjawab seperti ini, ya, gitu. Nah, peredaran darah sistemik ya, jalur peredaran darah besar. Cukup jauh karena harus melalui seluruh tubuh. Nah, darah mengandung oksigen tinggi, bergerak ke ventrikel kiri ya. Dari ventrikel kontraksi menyebabkan kutub aorta terbuka. Jadi, teman-teman harus memahami bahwa pulmonalis dan sistemik itu berbeda dalam arti aliran darahnya gitu ya. Kalau pulmonalis itu aliran darahnya lebih pendek, sedangkan darah sistemik itu seluruh tubuh, jadi lebih panjang. Begitu. Kalau pulmonalis itu dimulai dari jantung ventrikel kanan, bilik kanan, kemudian darah menuju arteri pulmonaris. Kalau sedangkan sistemik itu darah mengandung oksigen tinggi bergerak ke ventrikel kiri. Gitu. Kalau pulmonalis itu setelah darah masuk ke paru-paru, darah bergerak mengalir melalui vena pulmonalis ke jantung lagi, tepatnya di bagian serambi kiri, sedangkan sistemik dari ventrikel kontraksi menyebabkan kutub aorta terbuka. Jadi nanti kalau Mr. F tanya peredaran darah pulmonalis itu seperti apa, teman-teman bisa menjawab ini. Sistemik itu apa? Teman-teman bisa menjawab seperti itu ya. Nah, adapun alat-alat peredaran darah terdiri dari jantung. Ya, jantung itu adalah komponen terpenting tentu ya. Tanpa jantung manusia tidak bisa hidup. Ya,
Ingat ya, nggak hanya manusia, ternyata makhluk hidup seperti hewan pun butuh jantung. Tanpa jantung mereka tidak akan hidup, tidak bisa survive. Karena yang membawa darah kan jantung gitu ya. Begitu. Nah, sistem ini mencakup sirkulasi paru-paru yang membawa oksigen ke darah dan membawa keluar CO2 dan uap air dari tubuh. Oh, gitu. Sorry. Komponennya di jantung adalah di dalam sistem kardiovaskular itu adalah darah, pembuluh darah dan jantung. Begitu. Nah, pada orang dewasa punya kurang lebih itu 5 sampai 6 liter darah, 7% dari berat badan. Oh, jadi kalau teman-teman itu donor darah, ya nggak usah khawatir. Darahnya teman-teman tuh masih banyak, ya. Banyak orang yang pola pikirnya itu kurang tepat. Takut donor darah, takut darahnya habis. Mana bisa habis, lah itu 5 sampai 6 liter darah. Kecuali kalau teman-teman itu donor darahnya adalah langsung 1 liter, 2 liter, nah itu habis. Bisa tewas ya, kehilangan banyak darah. Nah, sistem pencernaan pada manusia bekerja dengan sistem sirkulasi untuk memberikan nutrisi jantung. Memang, jadi apapun makanan yang teman-teman makan, ya itu salah satunya nutrisinya untuk jantung. Nah, makanya saat ini Mr. F itu punya diet yang baru, yaitu makan oat, biji oat. Nah, itu baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah gitu. Jadi sedikit kolesterolnya, jadi lebih bagus. Kalau teman-teman makannya masih sembarangan, ya, penyetan, minyak, gorengan, bahaya. Nanti flaknya banyak di pembuluh darah, malah mengganggu kesehatan jantungnya. Makanya olahraga yang rutin itu dalam arti nggak ngoyo ya, rutin itu terjadwal lah. Misal seminggu 2 kali, dua kali. Misal joggingnya 1 kilo ya 1 kilo, tapi setiap minggu terus gitu. Misal seminggunya sekali ya sekali, kalau 2 kali 2 kali begitu. Jantung terletak pada anterior tulang punggung di belakang dan posterior pada tulang dada di dada di sini ya. Denyut jantung tuh normalnya 72 kali per menit. Nah, denyut jantung dikatakan abnormal, cepat, yaitu jika lebih dari 100 kali per menit. Denyut jantung dikatakan abnormal, lambat, disebut bradikardia. Nah, detak jantung atau bahkan palpitasi dapat dirasakan di dada, tenggorokan, dan leher nih di sini. Di leher, tenggorokan bisa di sini atau di dada. Nah, itu adalah cara-cara mendeteksi detak jantung di sini. Nah, kan bisa nih. Kalau leher, kalau tenggorokan di mana ya? Mister F jarang, tapi di sini loh sering. Atau di tangan sini bisa. Nah, sini bisa. Duduk. Nah, kalau di dada jelas ya, itu nggak usah ditanya. Gitu. Nah, bagian-bagian jantung, katup jantung. Fungsi dari jantung untuk memompa darah menuju ke paru-paru dan sistem tubuh, seluruh tubuh maksudnya ya. Mencegah darah mengalir mundur kembali ke jantung, maka jantung mempunyai sistem katup. Gitu. Nah, katup jantung itu dapat dibagi menjadi 2 jenis, teman. Jadi, kalau peredaran darah ke jantung itu nggak bisa bolak-balik ya. Gitu. Hanya satu arah. Begitu. Nah, katup jantung itu ada 2 jenis, katup atrioventrikular. Katup ini terletak di tengah-tengah jantung, di antara ventrikel dan atrium. Katup ini juga memungkinkan darah hanya mengalir ke atrium, ke ventrikel. Terus, katup ini di sisi kanan jantung disebut katup trikuspid karena terbuat dari 3 katup flaps. Nah, katup ini yang di sisi kiri jantung disebut katup mitral atau katup bikuspid karena mempunyai 2 katup. Katup ini juga melekat pada sisi ventrikel dengan tali kuat disebut korda tendinea. Begitu. Teman-teman bisa mengeksplor belajar sendiri ya dengan di YouTube.
Mister F merekomendasikan kalau teman-teman belajar itu lebih enak versi Mister F ya, itu lebih enak belajar di YouTube, begitu. Dibanding baca-baca lebih baik langsung di YouTube, lebih enak. Nah, selanjutnya adalah katup semilunar. Nah, bentuknya mirip bulan sabit ya, terletak antara ventrikel dan arteri yang membawa darah dari jantung. Nah, katup ini di sisi kanan jantung, katup paru karena mencegah aliran balik darah dari batang paru ke ventrikel kanan. Katup semilunar ini juga di sebelah kiri jantung itu katup aorta karena mencegah aorta dari muntah darah kembali ke ventrikel kiri. Katup semilunar lebih kecil dari katup atrioventricular dan tidak memiliki korda tendinea untuk menahan mereka di tempat. Jantung terletak di rongga perikardial. Nah, dinding dan lapisan rongga perikardial dikenal sebagai perikardium. Perikardium ialah jenis membran serosa yang menghasilkan cairan serosa untuk melumasi jantung dan mencegah gesekan jantung dengan organ lainnya. Ya, jadi ada pelumasan di sana. Perikardium berfungsi untuk menahan jantung tetap dalam posisi dan mempertahankan ruang kosong jantung dan mengembang bila penuh. Jadi katup-katup ini mempunyai perannya masing-masing, teman-teman. Ya, nggak usah dihafalkan. Gitu. Kecuali kalau teman-teman kuliah di kedokteran, itu wajib nggak hanya dihafal. Sangat-sangat dipahami. Katup atrioventrikular dan katup semilunar ini. Struktur dinding jantung ya, dinding jantung itu ada 3 lapisan, yaitu epikardium, miokardium, dan endokardium. Epikardium lapisan terluar dari dinding jantung dan disebut juga sebagai lapisan visceral perikardium. Nah, lapisan ini berperan untuk melumasi, teman-teman. Ya, jadi kalau Mr. F tanya, struktur jantung yang melumasi jantung itu adalah struktur dinding apa? Perikardium. Begitu ya. Miokardium adalah lapisan tengah otot dari dinding jantung yang berisi jaringan otot jantung. Ya, bagian dari jantung yang bertanggung jawab untuk memompa darah. Nah, jadi struktur dari dinding jantung ini macam-macam. Ya, kalau yang melumasi itu epikardium, yang memompa itu adalah miokardium karena ototnya. Kalau epikardium jelas itu adalah lapisan terluar untuk melindungi jantung. Nah, sedangkan kalau endokardium adalah squamosa sederhana yang merupakan lapisan endotelium yang melapisi bagian dalam jantung. Bertanggung jawab untuk menjaga darah tidak menempel ke dalam jantung dan membentuk bekuan darah yang berpotensi mematikan. Teman-teman bisa memahami ya struktur dinding jantung ini. Kalau epikardium itu yang melindungi, yang miokardium itu otot jantung untuk memompa darah, yang endokardium itu adalah squamosa sederhana untuk melapisi bagian dalam jantung biar darah itu tidak menempel di jantung. Begitu. Ruang jantung. Jantung terdiri 4 ruang, ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri. Ya, atrium berperan sebagai ruang penerima. Ingat, atrium itu adalah ruang penerima darah sehingga terhubung ke pembuluh darah yang membawa darah ke jantung. Sedangkan ventrikel adalah ruang yang lebih besar. Ruang pemompa yang mengirim darah keluar dari jantung. Kalau atrium itu adalah ruang penerima, sedangkan ventrikel adalah ruang yang lebih besar untuk memompa jantung mengirim darah keluar dari jantung. Ventrikel yang terhubung ke arteri yang membawa darah dari jantung. Begitu ya. Kalau atrium adalah ruang penerima, kalau ventrikel adalah ruang yang lebih besar untuk memompa darah keluar dari jantung. Fisiologi jantung. Pada waktu tertentu, bilik jantung berada di salah satu dari 2 keadaan, antara adalah sistol dan diastol. Ya, ini biasanya teman-teman kalau tensi darah itu pasti ada sistol dan diastolnya. Ya, itu adalah nomor 120 ke 80 gitu ya. Sistol adalah jaringan
otot jantung kontraksi mendorong darah keluar dari ruangan. Sedangkan diastol adalah sel-sel otot jantung rileks untuk memungkinkan ruang untuk diisi dengan darah. Nah, tekanan sistolik darah ialah jumlah yang lebih tinggi, ya. Dan tekanan darah diastolik ialah angka yang lebih rendah. Misal tekanan darah 120/80, yang sistolik itu 120, yang diastolik adalah 80. Nah, teman-teman yang punya tekanan darah lebih dari 140/90, nah, hati-hati, itu gejala hipertensi. Gitu ya. Ya, kalau normal, kalau berdasarkan riset-riset artikel yang Mister F baca, itu memang indikatornya orang hipertensi itu adalah 140 ke atas, ya. Itu 140/90 ke atas, itu maksudnya hipertensi. Kalau masih 140 ke bawah sampai 120/80 itu adalah normal. Karena semakin kita tua, semakin tensi darah kita itu semakin meningkat. Gitu. Semakin kita tua semakin meningkat, ya. Jadi orang-orang tua itu tensinya jarang yang 120/80, jarang. Ya, orang yang lansia itu jarang. Biasanya tinggi. Ya, itu beda lagi, ya. Makanya kalau teman-teman masih muda kok tensinya tinggi 140 ke atas, hati-hati. Hati-hati. Gitu ya. Itu. Nah, siklus jantung. Siklus jantung meliputi semua peristiwa yang berlangsung selama 1 detak jantung. Ada 3 fase siklus jantung, yaitu sistol atrium, sistol ventrikel, dan fase relaksasi. Sistol atrium adalah selama fase sistol atrium dari siklus jantung, atrium berkontraksi dan mendorong darah ke dalam ventrikel. Atrium jauh lebih kecil daripada ventrikel, hanya mengisi sekitar 25% dari ventrikel selama fase ini. Tolong diingat, kalau atrium itu adalah ruang penerima, sedangkan ventrikel adalah tempat yang lebih besar yang untuk memompa darah keluar dari jantung. Ingat ya, deng 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 deng, atrium dan ventrikel. Nah, fase relaksasi. Oh, sorry. Sistole ventrikel, sorry. Selama sistole ventrikel ada kontraksi ventrikel untuk mendorong darah ke aorta dan batang paru. Nah, tekanan dari ventrikel memaksa katup semilunar untuk membuka dan katup atrioventrikular untuk menutup. Begitu, ya. Sedangkan fase relaksasi adalah selama fase relaksasi kesemuanya adalah 4 bilik dari jantung dalam diastol saat darah mengalir ke jantung dari pembuluh darah, sedangkan ventrikelnya mengisi kapasitas sekitar 75% selama fase itu, dan akan terisi penuh hanya setelah atrium masuk sistol. Karena atrium itu adalah perannya sebagai ruang penerima, maka ventrikel adalah ruang lebih besar untuk memompa darah keluar dari jantung, maka ventrikel lebih besar. Makanya tadi 75% gitu ya. Di fase relaksasi. Pembuluh darah terdiri dari beberapa macam, ya. Ada pembuluh darah arteri, pembuluh darah kapiler. Begitu. Nah, pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah berdinding tebal yang membawa darah berisi oksigen dari jantung ke seluruh jaringan tubuh. Wah, itu bernafas. Nah, oksigen itu dibawa oleh pembuluh arteri. Gitu. Pembuluh arteri ini adalah menuju bagian atas tubuh terlebih dahulu, baru kemudian ke bagian bawah tubuh. Dari kalau kita menghirup oksigen, itu oksigennya itu dibawa oleh darah arteri untuk ke atas, ke otak, baru ke seluruh tubuh. Gitu. Pembuluh darah kapiler adalah pembuluh darah yang sangat kecil dengan diameter antara 5 sampai 10 mikrometer. Memungkinkan terjadi pertukaran air, oksigen, CO2, nutrien, serta limbah dengan sel di sekitarnya. Gitu teman-teman, ini pembuluh darah kapiler. Ini pembuluh kapiler kayak gini loh, ini diseset berdarah. Ini arteri nih kayak gini nih. Kalau teman-teman, kalau orang-orang bunuh diri kan sini itu mau motong arterinya. Wow. Itu adalah arteri ya, di sini juga. Ini arteri semua di sini.
Kalau kalau di kalau menyembelih hewan kan biasanya di sini, ya itu arterinya banyak di sini. Begitu ya. Jadi dihati-hati. Nah, pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena itu kecil yang umumnya membawa darah terdioksigenasi ke jantung dari jaringan. Nah, vena itu membuat darah yang mengandung CO2 ya. Kalau arteri itu oksigen yang sangat tinggi, kalau vena itu CO2. Nah, tetapi ada vena umbilijalis yang membawa darah beroksigen dari paru-paru ke jantung. Terus pembuluh darah koroner ya. Sistem sirkulasi koroner berperan menyediakan pasokan darah untuk otot jantung. Nah, jadi kalau ada orang sakit jantung, operasi apa? Sakit apa? Ini koroner. Koroner itu ada pembuluh darahnya untuk nutrisi jantungnya, otot jantungnya gitu ya. Sirkulasi ini berasal dari arteri di dekat aorta, arteri koroner kanan dan arteri koroner kiri. Vena portal. Vena portal tidak mengarah ke jantung melainkan ke hepar ya, ke hati. Begitu untuk memproses sari-sari makanan. Nah, vena portal hepatika ini kumpulan kapiler yang berada di sekitar usus di mana darah menyerap sari-sari makanan. Gitu. Nah, darah jaringan fungsional yang terdiri dari plasma, darah dan sel-sel darah. Nah, fungsi utama darah adalah untuk mengangkut sari-sari makanan dari sistem pencernaan kita ya, dan oksigen tentunya ke seluruh tubuh dan membuat sisa metabolisme untuk dibuang melalui sistem ekskresi. Sistem ekskresi itu nah ini ekskresi. Darah mengandung plasma darah dan sel darah. Kalau ekskresi termasuk sistem urinari juga ya, gitu. Plasma darah itu cairan yang terdapat di dalam darah yang terdiri dari 91,5% air. Maka teman-teman sesuai rekomendasi Mr. F di awal adalah teman-teman harus minum air mineral, bukan soft drink. Bukan yang manis-manis, bukan sirup yang manis-manis. Karena itu sangat berbahaya untuk kesehatan teman-teman. Ingat, investasi terbaik ialah kesehatan. Maka dari itu, teman-teman yang kurang minum ya, air mineral, yang sering minum soft drink, yang sering minum yang manis-manis, entah itu manis-manis lah ya, yang pinggir-pinggir itu ya, banyak merek itu ya, itu ya, tolong dikurangi. Ya, yang sering minum manis-manis tolong dikurangi. Apalagi minum yang larutan berenergi, minum berenergi itu hindari ya, karena itu kurang baik untuk kesehatan. Sesekali boleh, ya, sesekali boleh. Sesekali itu misal sebulan sekali, misal setahun sekali, misal 10 tahun sekali, gitu. Itu enggak apa-apa. Ya, gitu, karena berbahaya. Nah, sel darah terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit, ya, gitu. Eritrosit itu sel darah merah, leukosit itu sel darah putih, trombosit itu. Plasma, bagian darah yang berupa cairan, tentu. Tadi 90% ke atas itu adalah air ya. Fungsinya untuk mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh, mengandung beberapa protein yang mempunyai fungsi khusus. Contohnya adalah protein berbentuk albumin yang fungsinya menjaga tekanan osmotik darah atau protein berbentuk globulin yang berfungsi membentuk antibodi. Antibodi itu adalah sistem kekebalan tubuh manusia. Sel darah merah adalah eritrosit, berfungsi mengangkut hemoglobin terus ya. Hemoglobin itu berperan membawa oksigen ya. Ada perbedaan yang signifikan terkait hemoglobin ini pada orang pesisir dengan orang pegunungan. Orang pegunungan biasanya mempunyai hemoglobin yang lebih tinggi dibanding orang pesisir. Orang pesisir itu yang di pantai-pantai ya. Karena kenapa? Orang yang di pegunungan gunung-gunung itu ya, dia punya hemoglobin yang lebih banyak karena untuk mengikat oksigen. Karena orang yang tinggal di pegunungan, di dataran tinggi itu biasanya kekurangan oksigen. Oksigennya tipis maksudnya ya. Begitu. Makanya hemoglobinnya lebih tinggi dibanding orang yang hidup di pesisir atau yang di daratan rendah seperti kita ini.
Begitu. Nah, hemoglobin berperan membawa oksigen dan CO2. Bentuk dari eritrosit ini adalah pipih dan tidak berinti. Eritrosit dibentuk di susun merah, tulang pipa dan tulang pipih ya. Jadi di tulang gitu. Sel darah putih adalah leukosit. Ya, berfungsi sistem kekebalan tubuh manusia. Leukosit untuk pertahanan kekebalan tubuh dengan cara membunuh dan memakan mikroorganisme serta zat asing yang masuk ke tubuh, dan leukosit dibentuk pada sumsum tulang dan juga kelenjar limfa. Tolong diingat teman-teman bahwa di dunia ini tidak ada obat yang bisa membunuh virus. Yang ada obat itu adalah melemahkan virus. Kalau virusnya lemah itu dimakan sama sel darah putih ini. Begitu teman-teman. Vaksinasi yang dilakukan saat ini di COVID ini itu adalah untuk melemahkan virus yang ada pada tubuh manusia. Kalau virusnya itu lemah, tentu akan dibunuh sama sel darah putih kita. Gitu. Jadi kalau teman-teman flu atau apapun minum obat, itu bukan sembuhnya karena obat, tidak. Ya, obat itu hanya melemahkan virus dan virus itu dibunuh oleh sel darah putih. Kecuali bakteri. Bakteri itu bisa dibunuh dengan antibiotik. Maka teman-teman yang berobat ke pelayanan kesehatan, entah itu puskesmas, rumah sakit, klinik, dan lain-lain, ya. Kalau dikasih obat antibiotik, tolong dihabiskan. Kalau tidak dihabiskan, bakterinya akan resisten, susah dibunuh, gitu ya. Gitu ya. Tolong kalau berobat, tanya dokter, dok, apakah ada obat antibiotiknya? Begitu. Kalau ada, teman-teman harus menghabiskannya. Harus habis, ya. Harus habis biar teman-teman tuh tidak resisten terhadap antibiotik. Karena kenapa? Ibunya Mr. F itu punya resistensi antibiotik. Begitu. Jadi dikasih obat antibiotik ini nggak mempan. Akhirnya dikasih antibiotik yang super power gitu. Dan itu tidak murah, ya. Gitu. Maka dari itu tolong sekali Mr. F merekomendasikan teman-teman untuk selalu minum air mineral ya, dan olahraga rutin, dan juga konsumsi makanan yang bergizi seimbang ya, gitu. Oke? Oke. Nah, terakhir trombosit berfungsi untuk membekukan darah saat luka yang dapat menyebabkan pendarahan. Trombosit juga dibentuk di sumsum tulang belakang dan berbentuk bulat atau lonjong tanpa berinti. Maka teman-teman tolong sekali untuk teman-teman lebih mawas diri terkait kesehatannya, terutama dari sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler itu banyak masalahnya karena pola hidup yang kurang sehat, terutama pola makannya, ya, pola makan dan minum. Pola makan itu artinya teman-teman makannya sembarangan, banyak minyak, yang dimana menimbulkan pembuluh darahnya itu banyak flak-flaknya, ya, yang dimana menimbulkan tensi teman-teman tinggi, ya, karena itu adalah salah pola makan yang kurang sehat. Begitu ya. Kenapa Mr. F bilang gini? Karena Mr. F pernah didiagnosis kolesterolnya tinggi tahun 2019. Ya, itu tahun 2019 itu Mr. F pernah dicek sama temennya Mr. F. Saat itu kolesterol Mr. F itu 240-an. Normalnya ada 200 ke bawah ya. Begitu. Lah Mr. F itu 240, 45 gitu. Dan itu berbahaya gitu.
Dan akhirnya Mister F diet ya, diet makan itu makanannya rebusan, kukusan, menghindari makanan berminyak, menghindari makanan yang tinggi kolesterol gitu ya, gitu gitu. Oke? Oke, selesai tentang sistem kardiovaskuler. Teman-teman bisa mengeksplor diri teman-teman sendiri, belajar sendiri ya. Nanti kalau ada yang perlu didiskusikan, ada pertanyaan, tolong bisa japri Mister F atau tanya di grup atau meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Itu dari Mister F, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, tetap bahagia ya. Gitu dari Mister F, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.